sambil juga menunggu dari Mautia yang kebetulan masih dalam perjalanan dari masjid menuju rumah begitu Coach. Kita bisa memulai dengan sedikit pembukaan, boleh ya Coach? Silakan. Ayo. Jazakumullah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah sudah menyisihkan waktu untuk tetap hadir di space kita semua, di space UMKM on Twitter, di mana tempat ini kita tempat saling sharing, saling berbagi, mudah-mudahan sambil menambah ilmu, mudah-mudahan pula akan menjadi bekal untuk pengembangan diri, pengembangan usaha kita ke depan. Setiap hari kita sering mendengarkan materi-materi dari coach. Mungkin hari ini kita akan mendengarkan juga materi dari Mautia untuk pengembangan dalam diri kita, bagaimana kita mengembangkan perilaku, bagaimana kita harus membangun mindset di dalam kita sendiri, diri kita. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Robbis rohli sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam milisani, yafqahu qawli. Untuk itu space kami buka. Ya, teman-teman, seperti tertera di atas, judul kita hari ini adalah penerapan etika dalam berbisnis. Ya, mungkin di sini sahabat-sahabat mungkin sudah memahami kemana arah kita akan berbicara. Yang seperti tadi saya sampaikan dalam beberapa waktu yang lalu, kita selalu mendengarkan materi-materi mengembangkan bisnis. Tapi terkadang kita juga butuh masukan-masukan, terutama bagaimana kita mengembangkan perilaku, mengembangkan diri, bagaimana kita tidak baper dalam kehidupan berniaga kita. Nanti mungkin insya Allah ketika Mautiyah datang, kita akan mendengarkan. Pasti Mautiyah akan bercerita bagaimana ketika Rasulullah berniaga. Begitu ya Coach? Ada beberapa contoh yang memang Rasulullah sudah tunjukkan kepada kita, mohon maaf mungkin secara muslim, tapi saya yakin sahabat-sahabat juga mungkin bisa memahami bagaimana sebetulnya kita berniaga dan ada syarat, ada hukum-hukumnya. Tapi insya Allah nanti kita akan sharing bagaimana untuk kita sendiri gitu. Sahabat-sahabat semua, mohon maaf nanti mic akan kami berikan ketika sudah ada tanya jawab karena supaya kestabilan jaringan insya Allah. Jazakallah khair Bang Jasmira. Nanti kita undang pasti insya Allah. Coach, untuk sambil menunggu kedatangan Mautia, kira-kira coach dari coach sendiri nih terpaksa setiap hari coach kita todong untuk bicara, masya Allah. Mohon maaf lahir batin coach. Untuk dari coach, adakah sedikit masukan tentang materi kita hari ini coach, penerapan etika dalam berbisnis? Silakan coach, mungkin ada waktu sedikit sambil menunggu Mautia. Coach, the stage is yours. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semua. Apa kabar teman-teman yang mendengarkan Twitter Space ini? Semoga diberikan kesehatan, selalu diberikan lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita akan membahas tentang penerapan etika di dalam berbisnis. Jadi kalau teman-teman lihat yang saya share di atas itu dari tweetnya Kak Adila sendiri, memang itu dari slide yang biasa saya bawakan di acara training atau pelatihan, bahwa bahkan sampai mencapai 80% kesuksesan itu ditentukan oleh hal-hal yang non teknis ternyata. Nah, ini menarik ya, 80% itu menentukan kesuksesan kita. Dari 2 minggu yang lalu Coach Ananto menyampaikan tentang ada yang disebut sebagai mindset, ada yang sebagai tool set atau skill set. Jadi ada mindset itu bagaimana kita memiliki pola pikir ya. Pola pikir apa sih sebenarnya? Mindset itu apa sih? Pola pikir seperti apa? Tentu pola pikir yang positif ya. Kalau hanya sekedar pola pikir yang produktif ya, mohon maaf ya, istilahnya maling pun produktif. Dia berpikir jangka pendek, dia bisa menyelesaikan masalahnya hari itu dengan mencuri misalnya. Tetapi tentu hal itu melanggar etika, hal itu bahkan melanggar norma, melanggar nilai-nilai, melanggar budaya dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini yang itu sebagai contoh misalnya, contoh yang ekstrim maksud saya. Nah,
ternyata yang dimaksud dengan 80% hal yang positif, hal yang non teknis itu adalah bagaimana kita belajar hal-hal yang positif dalam hal mindset, dalam hal tool set, dan kemudian dalam hal skill set. Ya, mindset ini bagaimana pola pikir kita, tool set itu adalah ilmu-ilmu alat. Ilmu alat ini adalah tentang logika, tentang bahasa. Kita harus mampu berbahasa, harus mampu menggunakan banyak macam-macam bahasa, bahasa Indonesia, bahasa daerah, kemudian bahasa Inggris misalnya, bahasa internasional. Sampai ada istilah lestarikan bahasa Indonesia, apa namanya? Saya lupa urutannya. Lestarikan kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah, apa yang bahasa Indonesia saya lupa itu. Jadi ada 3 bahasa. Nah, kita harus menguasai 3 bahasa ini. Sebagai contoh ya, misalnya sebagai tool set bahasa Indonesia aja kadang-kadang kita juga masih belum lihai menggunakannya. Kenapa? Karena ternyata bahasa Indonesia yang baik dan benar itu harus kita gunakan dalam bahasa-bahasa bisnis. Kita sebagai pengusaha, sebagai pebisnis harus menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam hal apa? Dalam hal tulisan, apalagi kita membuat iklan, bagaimana kita beriklan di WhatsApp, kita beriklan di Instagram dan lain-lain, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga tidak salah pemahaman. Itu contohnya, itu tool set. Yang terakhir adalah skill set, adalah keahlian itu yang kita kuasai sendiri dalam bisnis kita, di dalam keahlian kita, kemampuan kita, itu yang harus kita asah, itulah yang disebut sebagai skill set. Nah, jadi hal-hal yang non teknis seperti ini, seperti mindset, itu adalah bagaimana kita selalu memiliki mental positif, ya, mental positif. Di dalam berbisnis di dalam bisnis kita tuh tampil, ya, di dalam berbisnis kita harus tampil. Kita tidak mungkin diam di rumah terus. Kalau itu investor bisa, kita diam di rumah klik komputer, itu bisa menghasilkan keuntungan misalnya. Nah, dari klik di komputer kita berinvestasi. Tapi kalau pebisnis, pengusaha, dia harus tampil, dia harus beriklan, dia harus memperkenalkan dirinya, dia harus berhubungan dengan banyak orang. Tentu hal ini mensyaratkan, membutuhkan kita harus punya hubungan baik dengan banyak orang. Itulah yang dimaksud dengan etika. Ya, kita tidak mungkin mendapatkan transaksi. Selalu yang saya tekankan adalah pembeli dan transaksi. Bagaimana orang mau membeli kepada kita? Bagaimana orang mau bertransaksi? Bagaimana orang mau merekomendasikan kita kepada orang lain kalau kita tidak bisa membangun hubungan yang baik? Nah, inilah yang disebut sebagai etika. Kita harus jujur. Nah, tadi pembukanya adalah kita selalu bersilaturahmi, kemudian kita jujur, kita bertanggung jawab. Kalau ada masalah kita yang minta maaf, dan hal-hal yang dasar seperti itu. Kalau setelah transaksi kita bilang terima kasih, kalau ada masalah kita bilang minta maaf, kalau kita menyapa duluan, hal-hal yang sesederhana itu harus kita pelajari, dan itu tidak bisa dianggap sepele. Ya, seperti kita secara rutin menyapa pelanggan kita dengan mungkin ada ucapan selamat ulang tahun, ucapan doa bela sungkawa, dan hal-hal yang lain. Hal-hal non teknis ini kembali lagi itu berkontribusi 80% dari kesuksesan bisnis. Sampai kita mungkin melihat orang lain, dia kayaknya kok bisnisnya nggak jago-jago amat ya, sekolahnya nggak tinggi-tinggi amat, kayaknya kalau bicara nggak pintar-pintar amat kok, tapi kok bisnisnya maju. Nah, ternyata ada orang yang secara skill dia tidak hebat, tapi dia secara skill saya tidak hebat, tapi secara mindset dan tool set dia mumpuni, dia ahli, dan dia sangat menjiwai sekali bisnisnya secara hal-hal yang non teknis misalnya, bukan hal-hal yang teknis. Begitu mungkin sedikit pendahuluan dari saya. Semoga ini bisa membentuk wacana malam ini dan teman-teman bisa mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Dila. Iya, terima kasih Coach. Alhamdulillah juga di antara kita sudah hadir narasumber kita. Ya, insya Allah beliau mungkin sudah mempersiapkan diri. Ma'utia, ahlan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'utia.
Sehat-sehat ya Mutia? Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Jadi begini, sebagai sedikit cerita nih, Coach. Saya ini dengan Mautia ini ternyata sudah sangat didekatkan oleh Allah. Ketika Mautia masih di Bogor, Mautia ini sama loh, pelaku UMKM. Beliau adalah pemilik rumah makan Padang karena memang dari Sumatera Barat. Ketika beliau domisili di Bogor, beliau adalah pengusaha, boleh dikatakan seperti itu, untuk rumah makan Padang. Kebetulan rumah makan Padang ini ada di depan kampus di mana tempat saya bekerja gitu. Saya sering meminta mahasiswa saya untuk memberi makan, beli makan ke sana gitu, ke tempat Mautia. Wallahu alam bisawab qadarullah. Di sana saya baru sadar, baru ketemu di space itu, baru tahu ternyata Mautia itu adalah yang sudah memberikan saya gizi setiap hari selama bertahun-tahun, karena tunjangnya Masya Allah nikmat sekali gitu. Sambal cabai hijaunya nikmat sekali, Coach. Jadi saya sangat beruntung sudah menikmati sambal buatannya Mautia. Begitu, Coach. Mautia, insya Allah ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan dari Mautia mungkin paparan materi. Coach izin, temanya adalah Mautia seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya adalah penerapan etika dalam berbisnis. Baru saja Coach Edwin sudah mengarahkan kepada kami di sini untuk bagaimana sebetulnya etika di dalam berbisnis yang sudah sering kita dengar cerita bagaimana Rasulullah sudah mencontohkan caranya berniaga sehingga kita mempunyai pribadi yang baik, pribadi yang kuat dalam melayani maupun sebagai mungkin usaha kita tidak baperan, kalau kata coach itu jangan baperan kalau berniaga itu. Mautia, silahkan memaparkan materinya, mungkin berdiskusi dengan sahabat-sahabat ke depan, mungkin insya Allah silahkan kita akan mendengarkan 30 menit atau 20 menit sampai 30 menit ke depan bagaimana Mautia memaparkannya. Silakan Mautia, the stage is yours. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersanjung sekali rasanya di depan Coach Edwin jadi narasumber, Masya Allah. Ya, salam perkenalan buat semua. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukurillah atas rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat untuk menepati janji, sehingganya Mautia bisa diberi Allah kesempatan untuk memenuhi janji yang telah rencanakan dengan Adibah, Masya Allah. Etika di dalam berbisnis. Kebetulan sekali Mautia juga pernah menjadi pelaku usaha seperti yang dibilang Adila, yaitu buka warung nasi Padang di depan kampus Pakuan, di mana waktu itu Adila bekerja di sana. Dan alhamdulillah 8 rumah makan Padang yang berderet di sana, masuk rumah makan Sunda. Itu rumah makan Mautia ukurannya sangat kecil sekali, 6 kali 8 meter. Itu pengunjungnya Masya Allah. Allah berikan kesempatan kepada Mautia. Pengunjungnya itu sampai antri, dan ketika mau makan itu belum jam makan itu sudah sibuk. Kenapa? Dasar utama sekali sebagai seorang muslim itu dalam melakukan bisnisnya itu, Mautia berpegang kepada wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Apa kata Luqmanul Hakim? Wahai anakku, berusahalah untuk menghilangkan kemiskinan dengan usaha yang halal. Sesungguhnya orang yang berusaha dengan jalan yang halal tidaklah akan mendapat kemiskinan. Itu wasiat Luqman kepada anaknya. Berusaha, kalau kita melihat kepada kitab fikih, yaitu UMKM, umpamakan
itu termasuk ke dalam kategori hukum muamalat. Dari 10 pintu rezeki yang Allah ciptakan untuk umat manusia itu, 8 diantaranya itu adalah perniagaan. Dan sebagaimana Rasulullah SAW sendiri melakukan perniagaan waktu di masa beliau bersama istri beliau, yaitu Siti Khadijah. Dan sebelum menikah pun, Rasulullah adalah seorang pebisnis ulung. Rasulullah mengambil barang dari Siti Khadijah dengan modal, lalu kesepakatan untungnya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka sepakati. Di dalam Islam, perniagaan, jual beli atau usaha-usaha lainnya yang mendatangkan akad itu diatur di dalam rukun jual beli itu sendiri, di dalam rukun perniagaan itu sendiri. Rukun di dalam Islam, dalam perniagaan itu ada beberapa, yaitu salah satunya penjual. Yang kedua, ada barang yang ditukarkan atau ada uang untuk pembeli barang dan adanya barang yang ditukarkan. Sementara penjual dan pembeli adalah menjadi rukun yang utama, rukun yang pertama sekali. Tentu saja tidak begitu saja. Islam tidak membiarkan hal itu begitu saja, tetapi selalu dengan aturan-aturan yang jelas. Penjual dan pembeli itu adalah dua orang yang berlainan yang diatur dalam agama itu dengan aturan dan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Ada syaratnya berakal, ada syaratnya berkeinginan sendiri, dan yang terakhir melakukan perniagaan atau jual beli itu tidak dalam keadaan terpaksa. Lalu ada uang dan ada benda yang akan kita beli. Umpama kayak Mutia buka warung nasi, datanglah mahasiswanya Adila lalu membeli, jelas ada duitnya, ada barang yang dijualkan, dan itu terjadi ijab. Ada kabulnya di situ. Ketika dipesan, Mak, saya mau beli 1 bungkus nasi rendang, lalu diberikan ini harganya berapa, segitu. Lalu bagaimana etika ketika melayani itu? Ketika menjadi seorang pelaku. Sepertinya moto yang telah disampaikan oleh beberapa tempat seperti pemerintah juga, senyum, salam, dan sapa. Itu termasuk kepada etika. Ketika konsumen datang mendekati kita, lalu kita tersenyum dengan wajah yang sangat manis sekali, itu merupakan suatu etika dan nilai plus bagi si pembeli. Dan ketika mengucapkan salam, lalu menyapa, seakan-akan di situ akan ada sebuah keakraban antara si penjual dan pembeli. Maka otomatis itu akan menimbulkan kesan tersendiri yang sangat sulit untuk dilupakan. Dan salah satunya trik itu telah Mutia praktekkan ya, waktu Mutia di Pakuan. Dan alhamdulillah, setiap pembeli selalu dengan senyum, salam, dan sapa ketika keluarnya dia ingat. Kalau kita belanja di sini, layanannya ramah. Padahal tidak. Sama saja. Padahal kita hanya tersenyum, menyapa, dan memberikan salam. Selamat datang. Yuk mau makan apa? Itu termasuk ke dalam salah satu etika. Itu ketika kita menjadi pelaku. Bagaimana
ketika kita menjadi pelaku usaha yang cukup besar. Nah, ini lagi. Usaha besar yang otomatis kita memiliki beberapa anggota, beberapa karyawan yang secara langsung karyawan itu adalah wakil dari pelaku usaha di dalam melakukan transaksi perniagaannya. Lalu kita sebagai pelaku, sebagai pimpinan, tentu juga harus beretika. Etika yang bagaimana? Etika kepada bawahan atau karyawan kita ini. Memberikan contoh-contoh dan menyampaikan bahasa-bahasa yang sangat bisa dipahami dan cepat dimengerti, itu adalah salah satu sikap dan etika juga yang dianjurkan. Bahkan dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah menjual dagangannya dan dagangannya itu tidak bagus, lalu Rasulullah mengatakan bahwa barang yang saya jual ini tidak bagus. Dan ketika ada di orang yang di sebelahnya, lalu ia membenarkan. Ini sudah melihat kualitas barang saya. Artinya ada perwakilan yang membenarkan apa yang disampaikan. Etika lagi. Lalu sebagai pelaku yang memiliki anak buah, kita harus sopan juga. Tidak hanya kepada anggota, tetapi juga kepada para konsumen yang datang dan dilayani oleh anggota kita. Sebagai pengalaman ya, berarti hanya bisa berbagi pengalaman. Bagaimana ketika Motia dulu di Pakuan, yang jelas itu ada bukti, ada saksi lah. Ketika Motia memiliki 4 orang karyawan di situ, itu semuanya mewakili atas nama Motia sebenarnya. Ketika melakukan transaksi, ketika mereka melayani, tetapi Motia mengajarkan kepada mereka agar tetap menghargai si konsumen, karena sesungguhnya konsumen itu adalah raja. Raja dalam bukan artian dia itu berkuasa atas barang kita, tidak. Raja yang bebas. Dan kita pun harus mengerti bagaimana keadaan si pembeli ketika dia datang kepada kita, yang artinya dia adalah raja yang harus kita layani sebaik-baiknya. Sopan santun dan ramah tamah yang kita sampaikan merupakan etika kita melayani, itu akan menjadi kesan lagi. Lalu ketika kita menghadap kepada anak buah, ini hanya sebetulnya cerita pengalaman ini. Menghadapi kepada anggota kita dan menyampaikan beberapa teguran, lalu tegurlah dengan bahasa yang bisa dimengerti. Dan ketika ada konsumen ataupun tamu kita melakukan sesuatu yang menyalahi daripada aturan dari tempat usaha kita itu, kita nggak perlu marah-marah, Motia nggak pernah marah. Bahkan ketika ada konsumen yang mecahin piring dan gelas secara tidak sengaja, dan mereka mau ganti, Motia bilang bahwasanya Allah mentakdirkan bahwa piring itu harus pecah di tangan kamu. Buat apa harus diganti? Dengan senyum, dengan ramah, lalu akan menjadi kesan tersendiri lagi. Enakan kita makan di warungnya Motia aja. Kenapa? Pelayanannya begitu bagus. Jadi rahasia daripada bisnis itu sebenarnya etika ini dalam bentuk pelayanan. Pelayanan yang kita berikan sehingganya setiap kita berurusan dengan konsumen itu mendatangkan kesan yang sangat luar biasa sekali bagi mereka. Bisnis dan usaha itu tidak terlepas daripada jumlah kita dalam melakukan bisnis itu. Jika usaha itu besar, tentu otomatis kita akan memiliki anggota. Dan ketika kita menjadi anggota, Motia juga pernah jadi anggota. Sebelum membuka warung makan sendiri di Bogor,
Itu Mutia pernah jadi anggota dari paman Mutia sendiri yang buka warung makan di Bandung. Bekerja sebagai karyawan. Dengan ketentuan-ketentuan, dengan jadwal-jadwal yang telah ditetapkan, dan itu harus kita lakukan. Harus Mutia lakukan waktu itu. Sebagai seorang karyawan, sebagai seorang anak buah, yang jam kerjanya sampai jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa, itu sangat jelas sekali. Sikap anak buah, ya harus menghormatilah kepada pemimpin, kepada ketua, walaupun itu adalah paman sendiri. Paman yang menjadi bos adalah bos, dalam artian bukan paman, karena kita berada dalam bisnis. Bisnis ya bisnis, saudara ya saudara. Islam mengajarkan seperti itu. Itu tidak pernah tantangan. Karena setiap usaha yang dilakukan, itu hasil dari usaha itu adalah berupa keuntungan. Itu adalah hasil dari bisnis, bukan hasil dari sebuah kekeluargaan. Banyak ketentuan-ketentuan di dalam berbisnis, di dalam jual beli. Ada beberapa hal yang dilarang dan bahkan ada yang haram loh. Jangan sampai kita terlena. Di dalam berjual beli itu ada yang dilarang, ada yang dianjurkan, dan bahkan ada yang haram dalam jual beli. Nah, apa-apa yang dilarang? Banyak. Rasulullah melarang beberapa hal di dalam jual beli itu. Dan kita sebagai penjual bergerak di bidang bisnis, yang pasti kita melakukan bisnis apa saja. Dan zaman sekarang ini yang zaman online, mau saya mengingatkan ya. Mengingatkan satu hal yang harus dihati-hatikan sekali di dalam Islam itu ada larangan menjual barang yang kita beli, dan ketika kita pesan barang itu lalu kita jual lagi dan barang itu belum sampai ke tangan kita, itu adalah jual beli yang dilarang dalam Islam. Sangat dilarang sekali. Dan itu sepertinya zaman sekarang ya, zaman online itu kita harus sangat hati-hati sekali. Sebaik-baik usaha, sebaik-baik perniagaan, dan sebaik-baik bisnis yang kita lakukan adalah bisnis yang bersandarkan kepada agama. Islam telah mengatur semua semua aspek segi kehidupan, bahkan sampai kepada perniagaan pun itu diatur. Menjadi pebisnis bukanlah hal yang mudah, dan menjadi pebisnis sebenarnya juga bukan hal yang sulit. Itu dalam Islam, bukan dalam keilmuan ya. Mohon maaf, berarti kalau ilmunya bukan nggak memahami, tapi kalau dalam Islam seperti itu. Seperti yang tadi dibilangkan oleh Coach Edwin, banyak kok kita lihat orang yang pendidikannya bukanlah pendidikan khusus di bidang bisnis atau manajemen, tetapi ketika dia melakukan usaha, kita melihat usahanya itu sangat maju sekali. Kenapa? Karena dia, si pelaku bisnis ini, menerapkan etika yang sangat baik, sehingga menimbulkan kesan yang sangat luar biasa sekali kepada para konsumennya. Dari hal yang seperti itu, Islam mendidik, mengingatkan, bahkan membatasi dengan segala aturan-aturan yang sangat jelas. Tetapi ketika aturan-aturan itu kita sadari, sesungguhnya aturan itu adalah aturan yang dibuat Allah untuk kebaikan bagi umat kita sendiri. Jadi, jangan beranggapan, ini yang terakhir, jangan beranggapan bahwa bisnis yang kita lakukan ini sukses dan berhasil itu karena usaha kita sepenuhnya. Dan jangan juga beranggapan kegagalan sebuah usaha itu hanya adalah karena kesalahan kita sepenuhnya. Tidak. Ada beberapa hal yang membuat hal itu terjadi. Ketika kita mengusahakan sesuatu mengharap ridha Allah, kita kembali ingat kepada janji Allah. Barang siapa yang mendatangiku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan berlari.
Seperti itu Allah berpesan. Dan ketika sebuah bisnis itu kita mendapatkan kerugian, itu sesungguhnya bukan hanya kesalahan kita. Iya, pasti. Nah, ini pasti kesalahan kita. Kenapa? Karena mungkin kita lalai dalam beberapa hal dan kita tidak menyandarkan bisnis kita itu kepada Allah. Lalu kita tidak bersikap dengan sopan, ramah, dan beretika kepada para pelaku-pelaku bisnis yang menjadi mitra bisnis kita, yaitu para sahabat-sahabat atau para konsumen-konsumen kita. Jadi seperti itu, Adila. Sedikit pencerahan tentang etika yang pernah Mutia jalankan, dan menurut ajaran Islam, bahwasanya pengaturan-pengaturan itu ada. Semoga saja bermanfaat, dan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang bertanya, insya Allah kita akan jawab. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Ya, Coach, silakan, Coach. Ya, barusan menjawab salam. Kayak kemarin. Oh iya, siap, Coach. Iya, tadi Mautia memaparkan banyak hal sebetulnya dalam sekali. Bagaimana dengan contoh-contoh pengalaman yang Mautia lakukan, mungkin itu adalah sebuah contoh yang baik ketika beretika. Tapi insya Allah saya bisa menyaksikan sendiri bagaimana warungnya Mautia memang sangat ramai waktu itu, karena Mautia tidak mau disebut rumah makan, tapi warung katanya. Masya Allah, kita kadang-kadang yang saya tahu adalah anak-anak yang mahasiswa-siswa yang berbelanja ke sana, Coach, tidak pernah membayar kepada orang yang menjual di sana seperti Mautia, tapi mereka disediakan semacam box ya gitu ya, Mautia. Kaleng. Jadi anak-anak itu membayar di kaleng, betul, kaleng. Yang peta. Kaleng. Ya. Iya. Jadi anak-anak itu membayar di situ, Coach. Jadi tidak ke kasir ataupun kemana-mana. Tapi jadi mereka makan 2 kali, yang dibayar semalam juga tidak apa-apa gitu. Masya Allah, malah saya sempat bertanya, Mautia, saya ada sangkutan nggak ya kira-kira yang tidak terbayarkan karena begitu mudahnya makan di sana gitu. Mudah-mudahan berkahnya tetap terus, amal jariahnya ya Mautia. Bismillah, mudah-mudahan. Begitu sistemnya Mautia seperti itu, Coach. Ya. Ini entah masuk ke dalam ilmu atau tidak, ini nggak tahu Mautia. Coach Edwin ya. Mautia ketika buka warung ya, bukan rumah makan, warung Padang, itu Mautia nggak pernah menerima duit langsung. Ketika mereka makan, lalu mereka bayar dengan uang besar, mereka ngambil sendiri pengembaliannya. Dan ketika mereka bayarnya uang pas, mereka bilang udah. Itu pun kita nggak tahu. Padahal harganya waktu itu cuma 11.000 ya. 11.000, dan pembayaran mereka itu Mautia nggak tahu. Entah mereka bayar pas, berlebih atau bagaimana. Tapi yang jelas ketika itu dituliskan, makan di warung Mautia 11.000. Terserah mau ngambilnya lauknya 2, lauknya 1, pokoknya 11.000. Mau nambah 2, mau nambah 1, 11.000. Tapi alhamdulillah, Coach Edwin, setiap kita hitung pada malam harinya ya, selesai warung kita tutup, dihitung, insya Allah nggak pernah menemukan sebuah kerugian. Nggak rugi lah. Nggak ada yang namanya duit itu kurang atau rugi. Tetapi semuanya itu betul-betul Mautia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharap ridhonya, dengan niat membantu. Seandainya ada beberapa mahasiswa ini yang mungkin saja mereka itu kurang duitnya untuk makan hari itu, maka silahkan mereka makan. Dan ketika mereka itu makan setelah 3 hari baru dibayar ya, itu bayarnya juga tetap seperti itu. Dia bayar dengan duit besar, lalu diambil sendiri, lalu dikatakan, Mautia, Mak, saya udah bayar yang 3 hari kemarin. Tapi Mautia nggak tahu mereka itu bayar berapa. Tapi yang jelas Mautia udah bilang seperti itu, bayar ke sana seikhlas kalian, kembaliannya kalian ambil, dan jika kalian berbohong, niscaya Allah akan membalasi kebohongan kalian. Dan itu akan menjadi laba bagi Mautia. Itu ada ditulis di depan pintu Mautia itu dia. Ya, di depan pintu warung Mautia tulis, kejujuran kalian akan membuahkan hasil kebaikan bagi kalian,
kebohongan kalian akan dibalas Allah dengan kebaikan untuk diri mak. Nah, gitu balas tulisannya, Coach Edwin. Terima kasih, Adila. Iya, makasih Jazakallah. Gimana tuh Coach dari pengalaman yang disampaikan sebelum kita bertanya memberikan kesempatan kepada Bang Oner yang sudah pegang mic. Menurut Coach nih, kira-kira dari sudut pandang seorang Coach yang sudah disampaikan oleh Mbak Utia, ada sedikit masukan Coach? Baik, saya akan melihat dari sudut pandang teknis ya, dari sudut pandang teknis, di mana saya selalu kembalikan pada teori pembeli transaksi. Ya, di sini pembeli ini merasa mendapatkan sebuah pelayanan yang luar biasa ya, pelayanan, fasilitas, kemudahan, kenyamanan yang ekstra, di mana di sisi lain hal yang sama tidak ditemukan, bisa jadi tidak ditemukan di tempat lain. Ya, bahkan dengan sebagai contoh dengan menuliskan tadi di depan bahwa kejujuran, dan tentang kalau kejujuran itu hal yang positif, bahwa kalau bohong itu nanti tetap malah saya yang dapat kebaikan. Masya Allah, itu yang membaca saja sudah mendapatkan inspirasi yang luar biasa ya. Saya tadi tidak menyangka yang kalimat kedua. Saya pikir kalau kebohongan nanti kalian akan dikutuk, atau saya mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari sini. Dan walau ketika orang itu berbohong, tetapi bukan bicara tentang keburukan. Kalau Anda berbohong, tetap yang dibicarakan kebaikan. Masya Allah, itu jadi yang konsumen itu merasa mendapatkan kenyamanan, dapat inspirasi, sehingga mereka, inilah yang disebut sebagai engagement. Ya, engagement itu adalah ada konsumen ini terbangun sebuah ikatan. Nah, inilah yang disebut, ini yang disebut sebagai target atau tujuan dari seorang pengusaha adalah mendapatkan ikatan di dalam hati konsumen. Ketika hati konsumen itu sudah kita ikat, ya, ketika kita sudah ikat, yang namanya sudah diikat kan nggak akan lepas, dia hanya akan terpatri di situ saja. Jadi nanti dia akan ketika sudah lapar mau makan, yang hanya dia mungkin akan makan yang lain ketika bosan, tapi ketika dia merasa lapar ada di dekat lokasi itu, tidak akan memilih tempat lain kecuali akan makan di situ. Pada akhirnya orang akan secara rutin dia datang ke tempat yang dia merasa nyaman, ya, dia merasa nyaman, dia merasa ada ikatan, sehingga disitulah yang hal yang berharga didapatkan oleh si penjual, dalam hal ini Mak Utiah, yaitu konsumen yang terus datang secara rutin, dia secara rutin untuk beli dan beli lagi. Nah, itu yang saya melihat dari sisi teknis, dari analisis tentang apa yang kita sebut sebagai konsumen gitu. Gitu mungkin Kak Dila, gitu Mau Tiah ya, Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah, sebuah contoh yang luar biasa ya Coach. Bagaimana mengikat konsumen itu dengan cara yang sangat baik, dengan etika yang sangat luhur, sehingga tanpa kita sadari kebutuhan untuk seperti sakau untuk ketemu lagi dengan Mautia itu luar biasa. Karena ikatan yang dibuat oleh Mautia antara pengusaha dengan pembelinya itu sangat apa ya Coach, sangat tinggi etikanya, mungkin sangat luhur budinya gitu ya Coach. Jadi pembeli tidak sadar karena pelayanan Mauti yang sangat luar biasa ini seperti ketagihan untuk dilayani, bukan akhirnya betul tidak Coach, akhirnya bukan makanan yang dicari lagi, tapi ketika nyaman adalah kenikmatan dilayaninya itu yang mungkin yang dinantikan, begitu ya Coach ya. Iya, betul sekali, Masya Allah. Iya, Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi kita ya, walaupun seperti apapun, akhirnya kita bukan pembeli itu raja ya Maut ya, tapi memang bagaimanapun ada adab-adab tertentu yang kita memperlakukan pembeli gitu ya Maut ya. Jazakallah khair. Di sini sudah ada teman-teman Maut ya mungkin yang ingin menyampaikan, mudah-mudahan Maut ya bisa membantu teman-teman. Kepada Bang Oner,
Bang Zaki. Untuk pertama mungkin Bang Zaki, nanti dilanjutkan oleh Bung Petani. Sahabat yang lain silakan, kita masih ada sisa waktu hampir 40 menit ke depan. Bang Oner, silakan untuk menyampaikan sesuatu kepada Mautia. Bang Oner, the stage is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Dila. Mungkin ini ya Mautia ya, mungkin inti dari semuanya itu jangan sandarkan usahamu atau kerja hasil itu dari usaha serta kerja kerasmu, tapi sandarkanlah usaha dan kerja kerasmu itu kepada Allah. Mungkin ke situ intinya dari pembahasan Mautia tadi. Yang ingin saya tanyakan ini baik ke Mautia atau ke Coach Edwin, itu sistem penjualan saya, apakah itu sudah beretika atau belum? Seperti ini, saya itu melakukan promo itu terus-terusan ya, di luar dari reseller-reseller saya sendiri. Terus-terusan, saya juga melayani yang partai kecil, yang partai eceran, tapi harganya beda dengan reseller. Nah itu nanti setelah saya melakukan promo besar-besaran, terus saya continue melakukan promo, apabila itu sudah mengena ke hati para konsumen, itu akan saya berikan kepada mereka. Contoh gini, apabila saya udah melakukan promo banyak, terus ada konsumen, lama-lama ada konsumen, nanti suatu saat itu kalau promo itu sudah berjalan, saya itu akan berikan konsumen itu ke distributor saya. Contoh gini, ada orderan di daerah Bandung atau di daerah Cianjur atau di daerah Sidoarjo Jawa Timur. Apabila ada orderan di daerah Sidoarjo, maka akan saya berikan kepada distributor saya yang di Sidoarjo. Apakah istilahnya cara saya promosi seperti itu sudah ada etika di dalam berbisnis apa belum? Mungkin seperti itu Mautia sama Coach Edwin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zaki atas pertanyaannya. Mungkin nanti kita bisa mendengarkan dari sudut pandang Mautia, dan juga mungkin nanti Coach bisa menyampaikan. Mautia, mungkin dipersilakan untuk membahas. Masya Allah. Sebuah jalinan kerjasama yang sangat baik kepada mitra bisnis dari segi agama itu malah dianjurkan supaya kita itu terlebih dahulu membantu orang terdekat daripada kita. Dan mitra bisnis kita adalah orang yang paling dekat dengan kita ketika dalam berbisnis. Lalu ketika kita mempunyai pelanggan-pelanggan yang pembeliannya dalam jumlah kecil, lalu kita memberikan orderan itu kepada mitra kita yang berada di daerah itu. Itu sebuah kerjasama yang sangat baik sekali. Kerjasama yang tidak dilarang di dalam agama, bahkan dianjurkan. Bantulah saudara-saudara terdekatmu. Itu bukan di dalam artian luas. Kita mengambil dalam artian saudara-saudara kita dalam berbisnis. Artinya mitra-mitra bisnis kita itu. Dan kita melempar kepada mereka, itu adalah sebuah anjuran. Karena kita mengharap para mitra-mitra kita itu juga bisa menjadi besar dan bertambah besar dengan apa yang kita lakukan. Dan itu termasuk kepada etika yang benar dan etika yang tidak dilarang di dalam agama. Begitu, Bang Oner. Kembali ke Adila. Terima kasih, Mak. Iya, Mautia. Iya, mungkin Coach ada yang mau ditambahkan, Coach? Baik, ya saya akan menjawab dari sisi teknis ya. Secara teknis tentu tujuan kita merekrut distributor itu adalah memang kita sebagai produsen
yang terbaik kita sebagai produsen tentu kita tidak bersentuhan dengan seluruh pembeli yang pembeli retail ya, pembeli satuan. Kenapa? Karena memang pertama secara teknis tentu kita tidak direpotkan. Kita tidak direpotkan untuk menjual satuan. Yang kedua, justru memang dengan keberadaan distributor itulah justru yang diharapkan oleh distributor, bahwa orang yang terdekatnya hanya akan dilayani oleh si distributor ini, bukan dari pusat yang melayaninya secara langsung. Dan tentu hal ini lagi-lagi secara teknis ya, secara teknis si penjual secara teknis siapa konsumen si produsen, Kang Zaki sebagai produsen, konsumennya Kang Zaki secara langsung itu adalah justru distributor atau reseller. Jadi konsumennya produsen, karena kita sebagai produsen kan, sebagai pabrik, konsumen kita adalah si distributor itu sendiri. Dengan kita memberikan kepada si penjualan, bahwa ada konsumen yang menghubungi kita, kemudian kita menyalurkan kepada distributor, justru itu adalah memang kita mengembalikan jalurnya kepada yang seharusnya seperti itu, begitu. Gitu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan sudah terjawab, atau bagaimana? Silakan Bang Oner, ada yang mungkin ditambahkan? Sudah cukup Teh, kasih kesempatan yang lain. Iya, terima kasih. Yang lain silakan request mic, mudah-mudahan kita bisa menambahkan ilmu setiap satu pertanyaan dari sahabat-sahabat semua. Baiklah, terima kasih Bang Zaki. Mungkin sekarang kita alihkan dulu sementara ini ke Bang Petani. Bang Petani, the stage is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, tadi saya mendengar penjelasan dari Mak Utiah gitu ya, tentang nilai-nilai luhur dalam berbisnis. Saya menangkapnya seperti itu, yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus terang, background pendidikan saya sebenarnya adalah di hospitality industry. Jadi kami juga bersinggungan erat dengan rumah makan atau warung makan ataupun restoran, dan terus terang saya lebih lama berkecimpung di restoran bintang 5, 5 star. Jadi core value-nya kita dalam beretika itu sebenarnya menganggap tamu kita adalah sultan. Jadi itu kalau di servis atau dilayani seperti kita melayani para sultan. Mungkin kadang kan persepsi kita, anggapan kita kalau sultan itu sudah di atas raja, mungkin raja di raja gitulah, jadinya harus betul-betul perfect, zero mistake dan lain-lain. Itu core value yang di hospitality industry itu tadi. Tapi kadang ketika karena pandemi ini, terus saya sekarang ada di rumah, terus belajar usaha UMKM ini, sering terbentur dengan etika yang saya bawa, background pendidikan saya, terbentur dengan etika orang lain gitu, dalam berusaha, terutama dalam UMKM ini kan masih sama-sama di bawah gitu. Jadi tidak menganggap rendah mereka ataupun menjelekkan, tapi kadang cara dan beretika mereka menurut saya belum up to standar gitu, dalam berbisnis yang seperti Mak Utiah laksanakan dan terapkan. Itu kalau Mak Utiah sudah menerapkan seperti itu bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu betul-betul sudah etika yang luhur sekali. Sedangkan para partner ataupun rekan ataupun calon rekan bisnis yang saya hadapi sekarang ini, kadang menurut saya masih sering bertanya, kok seperti ini ya mereka gitu. Nah, saya ingin mendapat penjelasan ketika etika yang kita bawa dalam diri kita yang sudah terdidik, mungkin
ibaratnya baru 25%-nya dari Mak Utia itu, tapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang malah justru di bawah itu mungkin masih nol, ataupun mereka kadang minus etika malahan, itu gimana menyikapinya, dan gimana kita bisa mempertahankan etika kita, reputasi kita, juga kita bisa tetap firm, tegas gitu ya, bahwa ini harusnya seperti ini. Tapi kadang kita juga dihadapkan dengan kebutuhan bisnis kita gitu. Misalnya saya menjual gold tea gitu ya, herbal, bahan-bahan herbal sekarang, dan juga minyak-minyak esensial. Terus ketika saya nawarin barang, terus mereka mungkin menjanjikan, oh ya nanti ya 3 hari lagi saya bayar. Nah, ketika 3 hari itu datang, apa yang harus saya lakukan? Apakah mengingatkan dia? Terus berapa kali saya harus mengingatkan dia, ataupun saya harus mengikhlaskan gitu. Barang yang tadinya akadnya jual beli, misalnya tunda, terus diikhlasin, ya udahlah gitu, buat dia aja, seperti itu. Jadi pertanyaan saya gini, ketika etika yang kita bawa berhadapan dengan orang lain yang mungkin berbeda etikanya di dalam berbisnis, dan ketika kita tetap berusaha mempertahankan reputasi diri kita juga, dan kita ingin tetap kelihatan firm, tegas di mata calon partner ataupun rekan bisnis kita ataupun calon konsumen, itu seperti apa? Kira-kira pertanyaan bisa dimengerti nggak ya? Ke Coach Edwin mungkin ya, ataupun Mak Utia juga. Baik. Mungkin sudah bisa ditangkap oleh Mak Utia dan Coach Edwin. Iya, Bang Tani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Taufan, alhamdulillah Dokter Taufan sudah saya undang mic-nya. Dokter, siapa tahu bisa berbagi, mohon diambil mic-nya. Mbak Utia, jazakallah khair. Dokter Mbak Utia, silakan, mungkin sudah bisa menangkap pertanyaan dari iya, Masya Allah. Hal seperti ini dari siapa ini, Bang Petani ya, mau petani, Masya Allah. Hal seperti itu adalah hal yang biasa di dalam berbisnis dengan cara menawarkan seperti itu ya. Kalau menurut Mutia ya, mohon maaf, Coach Edwin, Mutia melihatnya dari sisi agama ya. Pengalamannya seperti ini. Pernah kejadian ketika Mutia buka warung nasi Padang di Cileut, di Bogor lah. Datanglah beberapa orang ke situ lalu melihat cara daripada konsumen Mutia. Mereka makan, taruh duit di kaleng, ambil kembalian sendiri, lalu pergi. Walaupun seperti itu, Mutia memang waktu itu nggak pakai CCTV ya, nggak pakai CCTV. Lalu mereka masuk, makan, bayar, lalu mengambil kembaliannya sendiri. Kali pertama kita kan nggak tahu, karena ini adalah konsumen baru, pelayanan tetap sapa, salam, dan senyum. Kali kedua, kebetulan Mutia berdiri di depan etalase itu. Di depan etalase sambil membungkuskan pesanan beberapa orang. Mungkin termasuk itu pesanan Adila juga waktu itu. Jadi ketika dibungkus, itu dia memasukkan duit 20.000. Ketika melihat Mutia lagi membungkus, dia selesai makan, dia masukkan duit 20.000,
lalu kembalinya itu diambil lagi 20.000. Tapi dengan mata uang pecahan 5.000, 5.000, 5.000. Mungkin lihat itu kan. Padahal dia makan ini berdua. Ketika itu mungkin nggak nyapa. Mungkin senyum, lalu berpesan, besok kalau mau masuk lagi, baca dulu tulisan yang ada di depan ini. Jika Anda jujur, akan mendatangkan kebaikan dan keuntungan buat Anda. Dan jika Anda bukan orang yang jujur atau Anda tidak jujur, maka akan mendatangkan kebaikan buat saya. 2 hari kemudian datang lagi. Itu dalam jumlah yang lumayan banyak. 5 orang, 1 meja. Makan, pesan, diambilkan, diantar, dimakan 5 orang. Pesanan juga pakai minuman, jus. Itu masih ingat itu ya, kayak jus. Lalu total belanjaan itu kalau kita total itu ada sekitar 80 ribuan. Ketika ngambil kembalian, masukin duit 100 ribu, ngambil kembaliannya ada 20 ribuan beberapa lembar. Waktu itu mungkin nggak marah, tapi malah menegur. Mungkin kamu salah dalam mengambil kembalian. Makan 5 orang, total belanja 81 ribu kalau waktu itu tidak salah. Tapi pengembalian duit kamu itu berlebih. Mungkin duit itu nempel. Sebaiknya taruh aja berapa yang harusnya kamu ambil, kembaliannya itulah yang diambil. Lalu dengan gaya congkak, dengan tidak beradab, dia bilang ini, Bapak udah ubanan, tapi mata Bapak masih melihat ke saya, mencurigai saya. Udah tua masih punya rasa curiga yang tinggi, katanya. Waktu itu yang dilakukan adalah istighfar. Mengingatkan bahwa usaha yang mau dia lakukan ini adalah usaha yang mau dia rintis dari nol dengan jerih payah, dan jika kamu mau mintalah, pasti mau dia kasih. Tetapi jangan lakukan hal yang seperti ini. Jadi dari sikap kita itu, dari etika kita itu, dia merasa telah melakukan sebuah kesalahan dan 2 hari kemudian datang minta maaf bahwasanya telah melakukan. Tetapi dia tidak mengikhlaskan sebuah jual beli, karena dalam Islam itu tidak ada jual beli itu. Jika telah terjadi, telah ada akad dan pembayarannya itu sesuai dengan perjanjian, tidak ada kata ikhlas, maka akan terjatuh kepada hutang. Maka berhutanglah orang yang telah melakukan akad dengan kita itu apabila dia telah menerima barang dari kita. Setiap hutang wajib dibayar baik di dunia maupun di akhirat. Jika selesai dia menerima, telah selesai pembayarannya di dunia, maka selesailah urusan akhirat. Dan ketika tidak dibayar di dunia, maka tidak selesai urusannya di akhirat. Jadi kalau kita mengikhlaskan, ya sudahlah, saya akan relakan saja, saya biarkan saja, itu adalah sebuah kesalahan dan kenaifan di dalam berbisnis. Kenapa? Bisnis kita yang kita sandarkan kepada Allah dengan ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah, itu mengatakan hutang, jual beli yang belum dibayar karena sebuah perjanjian, maka jatuhlah hutang kepada pembeli. Dan itu wajib ditagih dan harus ditagih. Jadi seperti itu, Bung Petani, nggak ada kata rela, kata ikhlas. Karena kita harus menagih, karena itu adalah hutang. Nah, itu dari segi agama ya. Dari segi keilmuan betul nggak? Silahkan Kos Adlin.
Masya Allah ya. Masukan yang sangat luar biasa kepada kita bagaimana caranya kita, Masya Allah. Saya sampai seperti bagaimana ya, Mak. Terima kasih. Intinya adalah barakallah, jazakallah. Jazakallah. Coach, ada tanggapan Coach? Baik, sepertinya sudah di-cover semua oleh Mak Uti ya. Tadi ada saya menggarisbawahi tentang bahwa kadang-kadang ikhlas yang tidak pada tempatnya itu nanti itulah sebagai kenaifan. Padahal tadi kita di dalam berbisnis ini harus bisnis ini sangat membutuhkan perputaran cash flow ya, perputaran uang kas yang konsisten, yang sesuai dengan rencana, sesuai dengan target, sehingga ketika terjadi hal-hal yang mengganggu perputaran uang kas kita tentu sebagai pemilik usaha kita harus berusaha sekuat tenaga kita, semampu kita untuk mempertahankan konsistensi kita tersebut dengan cara yang benar, dengan cara yang legal, dengan cara yang halal tentu saja, dan akan sangat lebih baik lagi seperti tadi kita sejak awal sudah harus mengantisipasi ya, mengantisipasinya dengan apa? Dengan perjanjian, dengan aturan, dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, dengan persuasif ya. Persuasif ini artinya kita jangan ketika ada hal yang ada hak yang kita memang hak kita dan yang harus disampaikan, kita harus menyampaikannya. Jadi jangan ada merasa tidak enak atau apapun. Kita menyampaikan dengan baik-baik, dengan etika yang benar, menyampaikan apa yang harus kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan oleh pihak lain sehingga kita tidak mendapatkan kerugian atau pada akhirnya kemudian kita tidak ada rasa ikhlas dan kita tidak ada rasa kenyamanan di dalam menjalankan bisnis kita sendiri. Begitu mungkin, terima kasih. Iya, terima kasih. Masya Allah. Memang menjadi seorang peniaga, pelaku niaga yang begitu bisa membuat etika yang lebih baik, insya Allah mungkinnya Coach Mutia, bahwa kita akhirnya juga dampaknya adalah kepada pelanggan-pelanggan kita yang akan tambah merasa nyaman. Selain kita juga mungkin akhirnya menjadi ibadah yang menjadi ladang ibadah berniaga kita, insya Allah. Barakallah. Terima kasih Bang Petani atas pertanyaannya. Terima kasih Mbak Mutia, jazakallah. Sekarang mungkin masih ada Dr. Arul dan juga Uni Songket, masih akan ada pertanyaan-pertanyaan Mbak Mutia. Mohon maaf untuk Dr. Arul, silakan Dr. Arul, the stage is yours. Tes mic, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, host. Ini saya untuk kali ini pertama saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya kepada teman-teman yang ada di sini, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin meminta sedikit pencerahan kepada narasumber kita, khususnya kepada Mak Utia. Tapi sebelum saya minta pencerahannya, saya ingin berbagi pengalaman sedikit kepada teman-teman, karena menurut saya pelayanan jasa maupun usaha di bidang jasa maupun usaha di bidang barang mungkin sama saja, karena kita sama-sama mencari konsumen atau pembeli. Nah, kalau saya ada 3 hal yang membuat konsumen kita tetap setia atau tidak berpaling kepada kepada yang lain. Salah satunya adalah pertama itu kesan dari pembeli terhadap kita. Apa kesannya? Apakah kesannya kita ramah, baik, atau atau kita melayani dengan sepenuh hati, atau kesannya terhadap kita, oh ini orangnya seperti apa gitu. Jadi kalau untuk supaya konsumen kita itu tidak berpaling ke tempat lain atau kepada penjual lain atau kepada jasa lain yang sama dengan kita,
maka pelayanan kita harus memang apa namanya, kesan kita terhadap konsumen atau bukan, atau apa yang menjadi ini kita tadi, kita harus memang betul-betul memberikan kesan yang bagus, yang baik terhadap pembeli atau klien kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pelayanan. Dari segi pelayanan, pelayanan kita seperti apa? Apakah pelayanan kita itu tadi amburadul atau acak-acakan atau apa? Tidak bagus atau tidak full seperti itu. Apabila kita memberikan pelayanan yang bagus, maka konsumen kita tetap akan berulang-ulang datang kepada kita. Itu yang kedua. Terus yang ketiganya, pencerahan, kepercayaan konsumen kita, kepercayaan pembeli kita, seperti itu terhadap kita. Kalau misalnya seperti ini, saya kasih contoh, misalnya penjual makanan seperti itu. ada bukan menurut saya, bahkan saya pernah lihat ada warung yang menjual makanannya itu dengan menggunakan kayak mantra-mantra khusus agar supaya makanan tersebut laris manis begitu. Ada, dan bahkan saya pernah, makanya sampai sekarang saya tidak pernah makan di warung. Sampai sekarang selama 6 tahun di Kendari, saya sudah tidak pernah makan di warung, sekalipun itu di restoran, saya tidak pernah makan. Kenapa? Karena saya sudah pernah melihat secara langsung jualan atau barang atau makanan yang ditawarkan kepada kita itu tadi dibacakan atau dilakukan ritual khusus supaya laris, seperti itu. Nah, jadi itu kalau menurut saya, supaya konsumen kita tetap setia terhadap kita. Pertama kesan, kedua pelayanan kita, terus yang ketiga kepercayaan. Itu kalau menurut saya. Terus Mak Utia, saya hanya ingin meminta pencerahan kepada Mak Utia bahwa apa yang harus kita lakukan terhadap saingan usaha kita yang tidak mengedepankan persaingan usaha secara sehat. Dalam artian dukun pun sudah bertindak, dibiarkan makin melunjak, dihadapi makin menjadi. Terima kasih Mak Utia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host Teh Adila, silakan. Ya, jazakallah khair. Silakan Mautia, mungkin ada yang menjadi jawaban. Silakan Mautia. Masya Allah. Baik, ini Mautia mau menjawab dengan sebuah hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW pernah melalui suatu onggok makanan yang sedang dijual. Lantas beliau memasukkan tangan beliau ke dalam onggokan itu. Tiba-tiba jari beliau di dalamnya meraba sesuatu yang basah. Lalu beliau keluarkan jari beliau yang basah itu seraya berkata, "Mengapakah ini?" Dan itu dihadapkan kepada si penjual. Si penjual itu menjawab, "Ya Rasulullah, itu basah karena hujan." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Mengapa tidak engkau taruh di sebelah atas supaya dapat dilihat oleh orang-orang?" Lalu Rasulullah melanjutkan, "Barang siapa yang mengecoh, maka ia bukanlah umatku." Jadi sepertinya dari pemaparan Pak Dokter tadi pernah menikmati makanan tapi melihat langsung telah dilakukan suatu ritual-ritual khusus buat makanan itu
yang tujuannya supaya si konsumen datang berulang-ulang. Itu adalah sistem kecoh dalam perniagaan. Menipu seseorang, menipu langganan dengan pandangan mata, Rasulullah sudah menjamin. Menipu seseorang dengan penipuan rasa, Rasulullah sudah menjamin. Menipu seseorang dengan pengalihan penglihatan, Rasulullah sudah menjamin. Apa jaminan Rasulullah? Ia bukan umatku. Dari segi agama itu sudah salah. Memang terkadang ketika Mutia di Bandung, di Bogor, itu Mutia mengalami sendiri, melihat sendiri malah. Setiap hari warung depan Mutia itu adalah ditabur dengan berbagai macam kembang. Tapi oleh istri Mutia disapu aja. Serahkan kepada Allah. Disapu aja bersih. Dan alhamdulillah semakin dikasih kembang semakin wangi kayaknya. Oh Pak Dokter. Dan semakin ramai malah. Tetapi ketika suatu malam pas ketemu betul, lagi melempar-lemparkan air-air apalah itu kan. Itu kejadian jam 3:30 ketika mau berangkat ke pasar. Ketemu betul, ditanyakan. Oh nggak ada apa-apa katanya. Tapi kenapa harus menyiram warung Mutia ini? Warung yang hanya ukurannya 6x8 ini kenapa harus disiram? Kan basah. Lalu dia merentah pergi. Itu Mutia nggak jadi ke pasarnya, Dok. Nggak jadi ke pasar karena hari baru 3:30 dan kita udah selesai tahajud. Itu yang terbaik itu bacalah Al-Fatihah, lanjutkan dengan ayat kursi, lanjutkan dengan Qul Huwallah, lanjutkan dengan Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, lalu tamatkan Yasin. Ini secara agama ya, mohon maaf, secara agama. Niscaya Allah akan mendatangkan dan melimpahkan rahmatnya kepada kita dalam usaha kita itu. Karena kita telah dizalimi dengan cara yang tidak benar. Lalu bagaimana ketika menghadapi orang yang di dalam berbisnis dan berusaha itu berusaha mematikan. Nah ini kejadiannya Mbak bilang itu. Tujuannya melempar kembang, melempar air atau apalah itu nggak tahu. Itu tujuannya untuk mematikan usaha kita. Bagaimana kita menyikapinya? Ketika kita hadapi semakin menjadi, ketika kita biarkan itu malah akan melunjak. Gimana cara menghadapinya? Tidak satupun kekuatan yang mampu menandingi kekuatan Allah. La haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Tak ada daya dan upaya bagi makhluk, satupun makhluk terhadap kekuatan yang dimiliki Allah. Nggak ada. Lalu dengan keyakinan seperti itu saja cukupkah? Tidak. Terkadang sebagian kita terkadang kita serahkan pada Allah. Serahkan pada Allah. Lalu koreksi diri. Bagaimana salat kita? Bagaimana sedekah kita? Bagaimana sikap kita? Bagaimana pelayanan yang kita berikan? Niscaya kalau kita sudah menjalankan itu, salat kita sudah benar, kita sudah bersedekah, lalu kita sudah serahkan kepada Allah, lalu kita sudah melayani konsumen atau pelanggan ataupun para pembeli kita ini dengan baik, lalu Allah masih memberikan cobaan kepada kita, artinya itu cobaan yang datang dari Allah. Dan yakinlah bahwasanya di dalam rukun iman itu yang keenam itu ada qada dan ada qadar. Qada itu adalah ketentuan yang akan berubah dengan doa dan ikhtiar. Tetapi qadar adalah ketentuan yang tidak bisa kita rubah lagi. Umpamanya,
siang dan malam, kelahiran, kematian, itu nggak bisa kita merubahnya. Tetapi untuk masalah rezeki, Allah janjikan itu. Barang siapa yang memohon dan meminta kepadaku dengan sungguh-sungguh dan mengharap keridhaanku, niscaya akan aku berikan kepadanya apa yang ia inginkan. Jadi untuk menanggapi hal-hal seperti itu, Pak Dokter, serahkan kepada Allah dengan cara-cara yang benar. Jangan hanya dalam kata-kata. Perbanyaklah tahajud. Karena di sepertiga malam, penghujung sepertiga malam itu, ketika seorang hamba melakukan tahajud, itu 10.000 malaikat mengelilingi rumahnya dan mengaminkan doanya. Jadi ketika malaikat mengaminkan doa kita dan menyampaikan kepada Allah, amin ya Allah, perkenankan ya Allah doa hamba-Mu ini. Niscaya Allah akan memperkenankan doa itu, tapi Allah lebih menentukan kapan doa itu akan diperkenankan. Jadi jangan membalas dengan perbuatan yang salah juga. Sesuatu kesalahan jangan dibalas dengan kesalahan. Lalu serahkanlah kepada Allah. Begitu penjelasan dari Mutia sedikit Pak Dokter. Silakan host. Iya, jazakallah. Mudah-mudahan sudah terangkum ini jawabannya. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih dok. Terima kasih Mutia. Coach, mungkin kita lanjut. Terima kasih Mbak Mutia, terima kasih. Iya, kita lanjutkan ke pertanyaan berikut ya Coach ya. Dari Uni Songket mungkin tadi kita sudah sangat lebar, sangat luas Mutia menyampaikan dengan kisah-kisah Mutia sendiri, Masya Allah. Itu pembelajaran yang sangat luar biasa. Jazakallah Mutia, ini luar biasa sekali. Kepada Uni, mungkin ada yang ingin disampaikan dan ditanyakan. The stage is yours. Terima kasih Mbak Dila. Assalamualaikum Mbak Utia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Mbak Utia, Ambo Eka dari Halaban Pekumbuah. Berbisnis songket Mbak Utia. Kita pakai bahasa Indonesia aja. Ya Mbak Utia. Ingin bertanya Mbak Utia. Kan kami jualan songket Mbak Utia, produksi sendiri. Apakah cara kami berdagang nih menurut bagaimana pandangan Mbak Utia? Apakah sudah benar dalam pandangan Mbak Utia, ya dengan pengalaman Mbak Utia yang sekian lama, sementara kami baru saja memulai ya Mbak Utia ya. Kalau kami di sini untuk songket kami promosi. Nanti kalau ada yang berminat, mereka harus bayar dulu. Apakah via aplikasi platform seperti Shopee atau apa? Kalau di situ memang sudah ada aturannya, tapi yang langsung kami juga menerapkan cara yang seperti itu. Bayar dahulu, baru kami kirim. Nah, terkadang ada yang minta COD, kami tidak sanggupi. Kenapa? Karena dalam pandangan kami gini Mbak ya, songket ini mahal. Sementara kami itu bergelut dengan upah-upah gitu Mbak ya. Jadi ada sedikit perasaan ketakutan kalau COD nanti kurirnya begini, ini itu, nanti uangnya nggak sampai ke kita, ada apa masalah, kita bisa apa kan gitu Mbak ya kan. Jadi ada rasa ketakutan di diri kami Mbak ya, kalau seandainya COD itu nanti uangnya nggak sampai ke kami, gimana mau bayar upah anak-anak, gitu Mbak ya. Sementara upah itu bukannya per bulan, bukan apa, siap kita harus kasih, dan itu dalam satu hari itu ada 2 atau 3 anak tenun yang harus kita bayar. Jadi apakah kalau soal berserah diri kepada Allah Mbak ya, insya Allah kami sudah sangat berserah diri. Buktinya buat kami tegakkan aturan ini, aturan main jualan kami, dan kami hanya jadi
gimana Eka, bisa kirim dulu? Oh nggak bisa Uni, maaf. Ke Uni transfer dulu ya, nanti baru kita kirim. Kami kirim setelah transfer Uni, terima kasih, selalu gitu Mautya. Dan dalam pandangan kami, menurut kami sudah benar, tapi nggak tahu gitu, apakah itu benar atau enggak. Soalnya gini, mikirnya gini, ya udah kalau memang mereka berminat dan suka, mereka pasti transfer. Nah, nanti dikirim, gitu. Kalau enggak, ya udah bukan rezeki. Menurut Eka itu rasanya udah berserah dirilah kepada Allah gitu. Dengan usaha, kalau mereka transfer berarti rezeki. Kalau mereka nggak transfer berarti bukan rezeki kita gitu. Apakah menurut Mautiyah cara Eka itu sudah benar atau bagaimana? Mohon saran dan masukannya Mautiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Yuk Mbak Dila, iya, terima kasih. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Waalaikumsalam. berkarya, Uni. Iya, Mautya, silakan Mautya. Masya Allah. Ini Jos Adwin Mauti ini dari segi agama ya, mau dijawab ya. Mohon izin. Di dalam Islam ada yang namanya hukum khiyar. Apa itu hukum khiyar? Dua orang, yaitu penjual dan pembeli, bisa melakukan pembelian dan penjualan dengan cara tarik ulur. Dan khiyar itu ada terbagi tiga, yaitu khiyar majelis, yang keduanya khiyar syarat, yang ketiganya khiyar aibi, aib, barang cacat. Dan yang dilakukan Eka saat ini itu adalah termasuk kepada khiyar bersyarat. Apa itu khiyar syarat? Khiyar syarat itu adalah memberikan sebuah persyaratan kepada calon pembeli supaya melakukan akad jual beli di depan dan pembayaran di depan. Lalu barang akan datang setelah beberapa hari lagi sesuai dengan perjanjian yang saling disepakati. Tidak ada salah. Islam tidak melarang penjualan seperti itu. Kenapa? Itu bisa jadi salah satu cara untuk menghindari riba. Kenapa riba? Karena para pembeli kita itu terdiri dari orang-orang yang sangat jauh tempatnya dari kita dan harus kita lakukan dengan cara pengiriman. Dan jika kita mengirimkan kepada seseorang itu, lalu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka ribalah bagi si pembeli. Maka hukum baginya adalah haram. Lalu bagaimana nasib kita? Pasti kita akan mengalami kerugian. Dan kerugian yang kita alami, yang akan menanggung itu kita sendiri. Si calon pembeli tadi tidak mendapatkan kerugian, malah keuntungan yang didapatkan walaupun dalam hukum Islamnya itu tidak baik. Bolehkah hal seperti itu? Boleh. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Anta bil khayyar fi kulli sil'atin baj'ataha salasa layali." Artinya apa? Engkau boleh berkhiyar. Engkau boleh melakukan penjualan bersyarat dengan melakukan akad di depan dan pembayaran di depan. Lalu engkau kirimkan barang itu beberapa hari setelahnya. Dan itu sama sekali tidak dilarang dalam Islam. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Majah. Jadi barang yang terjual di dalam khiyar itu tidak sama sekali tidak ada larangan dan tidak ada teguran di dalam Islam. Karena hal-hal seperti itu sudah diingatkan dan sudah diberitahukan oleh Rasulullah. Jadi kepunyaan pembeli ini kita kirimkan setelah uang dibayarkan kepada kita. Dan itu sama sekali bukanlah suatu kesalahan di dalam Islam. Begitukah? Kembali ke host. Terima kasih. Terima kasih Mautya. Ada lagi Mautya?
apa namanya, mengenai persaingan tadi itu Dok, seperti yang kalau Mautia gimana memandang persaingan? Kalau persaingan itu menurut Mautia gimana dalam pandangan Mautia? Apakah udah betul cara Eka memandang persaingan? Buat Eka, persaingan itu gimana ya? Bukan sesuatu yang harus ditakutkan. Persaingan itu gimana? Ya itu perbaikan-perbaikan. Jadi kita fokus perbaikan. Eka gitu Mautia, fokus perbaikan-perbaikan saja dan persaingan itu bukan jadi masalah gitu. Jangan dijadikan masalah. Kalau Eka Mautia. Kalau Mautia gimana memandang persaingan Mautia? Terima kasih. Ya, Masya Allah. Tadi sudah dibilang sendiri sebenarnya, persaingan bukan hal yang ditakutkan. Ini sedikit cerita lagi ya, izin ya host, sedikit cerita lagi. Dan karena kebetulan host ini adalah saksi, saksi yang melihat sendiri. Mautia bikin buka warung Padang itu di Bogor, itu dempet. Di sebelah Mautia ada masakan Sunda, di depan sekali ada masakan Padang, dan di depan sekali ada masakan Padang bahkan lebih besar lagi. Dan di belakang Mautia, pas di belakang agak ke ujung dekat fotokopi itu host, itu ada lagi masakan Sunda. Iya, di depan malah rumah makan lebih besar ya kok Mautia. Rumah makan yang sangat besar itu sekali, besar sekali. Dan alhamdulillah itu adalah lawan atau pesaing. Tetapi Mautia tidak takut dengan persaingan. Kenapa? Persaingan itu sebenarnya adalah cambuk bagi kita untuk menciptakan produk, menciptakan layanan, dan menciptakan mutu terbaik bagi kita. Ketika seseorang atau warung di depan itu, Mautia tidak bisa mengungkapkannya, tapi Mautia menceritakan saja ya. Ketika orang di depan itu juga membuat sambal gulai tunjang dengan lalap sambal lado hijaunya, itu ada beberapa konsumen yang menyampaikan langsung ke Mautia, "Mak, di depan ada juga yang sambal lado hijau, Mak. Tapi ketika aku makan, aduh, itu rahasianya di mana, Mak? Aduhnya ini kenapa?" Iya, rasanya nggak ketemu, Mak. Seperti apa yang saya makan di sini. Mungkin dia itu mempunyai bumbu yang khusus. Dan Mautia juga punya bumbu yang khusus, tapi penciptaan bumbu Mautia itu Mautia bikin sebaik mungkin, sehingganya mendatangkan rasa yang lebih bagus. Dan rasa nikmat, sehingganya bisa membuat ketagihan. Dalam hal songket, berusaha membuat yang terbaik dengan adanya persaingan. Ketika ada model baru yang keluar, lalu kita ciptakan model yang baru lagi, sehingganya kita harus bersaing, berlomba-lomba terus. Akhirnya apa? Kita bisa bangkrut sendiri. Tetapi ketika persaingan itu ada yang menciptakan barang baru, soket model baru, gaya baru, kita hanya memperbaiki barang kita, menambah sedikit modifikasi sehingga mendatangkan keindahan yang lebih, maka orang akan melihat, oh ini kan kayaknya barang yang itu, tapi wah ini lebih bagus lagi. Dan model baru itu belum tentu juga akan mendapatkan tempat, karena model yang sudah dikenal itu akan menjadi khas tersendiri bagi para konsumen. Begitu kalau menurut Mautia. Eka, ini bukan Masya Allah. Barakallah. Iya, sudah dapat, mudah-mudahan dapat pencerahan ya Uni ya. Selalu ada pencerahan. Amin. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Terima kasih. Barakallah.
Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Barakallah. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mudah-mudahan ini semua yang disampaikan hari ini, malam ini oleh Coach dan juga terutama oleh Mautia. Saya katanya Mautia, saya ini keponakannya, Masya Allah. Mungkin sebagai orang dari Sumatera Barat dianggap sebagai keponakan adalah seperti dianggap seorang anak sendiri gitu. Saya sangat tersanjung ketika Mautia selalu memanggil saya keponakan. Masya Allah, jazakallah khair. Mudah-mudahan Mautia tetap sehat gitu, Insya Allah, dan tetap memberikan masukan pencerahan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Coach, sahabat-sahabat, Coach izin karena waktu sudah menunjukkan di tempat saya 21:18, kembali extend Coach 18 menit. Tapi alhamdulillah sudah mendapatkan keberkahan. Hanya tetap menghargai waktu sahabat-sahabat semua. Bukan berarti saya membatasi, tapi insya Allah di lain waktu kita akan bertemu dengan materi yang lain ya Mautia. Tetap bersedia mungkin berbagi Insyaallah, keberkahan kepada kita semua Mautia. Masya Allah. Barakallah. Jadi intinya teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara kita sendiri. Insya Allah besok hari Kamis kita libur dulu 1 hari. Insya Allah hari Jumat kita ada berganti materi menjadi Bizmatch kembali. Nanti teman-teman silahkan seperti biasa di hari Jumat pagi membuat postingan. Nanti kami akan pilih 4 akun untuk memaparkan apa produk-produknya di acara Bizmatch sendiri, karena insya Allah di hari Sabtu mungkin Coach Edwin kalau sudah memungkinkan pesertanya sudah mencukupi, pelatihan free class kita akan segera dimulai. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sudah tidak lupa untuk mendaftarkan diri. Masih banyak slot untuk tempatnya. Begitu Mautia, Coach Edwin. Untuk mohon maaf lahir batin mungkin saya harus mengakhiri dulu, tapi sebelumnya Coach Edwin, Mautia, nanti Coach Edwin untuk memberikan rangkuman, setelah itu Mautia memberikan rangkuman, lalu dengan segala hormat saya langsung memohon kepada Mautia menutup dengan doa agar kita semua dapat menjalani hidup, menjalani usaha-usaha ini lebih berkah lagi, lebih bermanfaat lagi, sehingga kita menjadi orang yang lebih istiqomah dan bermanfaat. Kepada Coach Edwin, silakan waktunya mungkin untuk merangkum apa yang ada dalam materi hari ini, Coach. Silakan, Coach, the stage is yours. Baik, saya tidak akan banyak merangkum. Ya intinya tentu sahabat-sahabat semua di sini yang menjalankan usaha ini akan menemukan dinamikanya masing-masing. Dan kita tidak mungkin satu persatu membahas secara khusus. Artinya di setiap bisnis ada hal-hal yang bisa kadang-kadang kita harus tanyakan secara mendetil. Tapi mungkin pada prinsipnya tadi yang kita dapatkan hari ini adalah bahwa kita sebagai penjual, sebagai pedagang, sebagai pengusaha perlu selalu menunjukkan pelayanan. Jadi ketika kita sudah pelayanan itu artinya apa sih? Ketika kita melihat bisnis itu hanya yang seperti sering saya sebutkan adalah hanya sebagai transaksi jual beli. Anda bayar, ada uang, ada barang. Maka semua pedagang sudah melakukannya. Ada uang, ada barang. Tetapi ketika kita memberikan pelayanan lebih, artinya yang lebih dari yang diharapkan oleh para pembeli, oleh para konsumen kita, para pelanggan kita, maka pelanggan kita akan punya rasa ikatan yang lebih dengan kita. Ada yang disebut sebagai engagement, ya, ada ikatan yang lebih kepada kita sebagai penjual, sehingga itu adalah membawa dampak yang sangat bagus bagi bisnis kita ke depan, dengan kita mendapatkan yang disebut sebagai customer atau pelanggan yang setia. Nah, seperti yang tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Mautia, Masya Allah, ya, kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa malam ini dari beliau. Dan saya juga memperhatikan space malam ini kami
mendapatkan ketenangan yang luar biasa, mendapatkan wejangan dari Ma'utiyah ya. Kami mendapatkan suatu hal yang mendapatkan nasihat. Nah, itu yang lebih tepat, mendapatkan nasihat yang, dan juga bukan hanya sekadar nasihat, tapi ternyata sebuah contoh yang betul-betul sudah dijalankan. Ya, semoga teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat yang banyak dan bisa mengambil pelajaran, dan bahwa itu semua bukan hanya teori, bukan hanya konsep, bukan hanya tulisan indah di dalam kitab, dalam Al-Quran atau dalam hadis, tetapi itu akan jauh lebih indah ketika kita aplikasikan dalam dunia nyata, dan itu kita rasakan sendiri dan lihat sendiri. Begitu mungkin dari saya. Selebihnya semuanya sudah disampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan manfaat yang banyak dari space kita malam ini. Dan akhir kata dari saya kembalikan kepada Kak Dila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Coach Mautia. Dengan segala hormat saya mohon untuk menutup pertemuan kita di malam ini, tapi insya Allah hari Jumat kita bertemu kembali. Silakan Mautia lanjut, mungkin mohon sekali dilanjut dengan doa penutup. Jazakallah. Mautia, silakan Mautia. Ya, jadi saran Mautia ya dalam berbisnis itu adab jika kita menjadi pelaku bisnis dengan melayani konsumen dalam jumlah yang kecil, maka adab yang harus kita utamakan. Sopan santun, ramah tamah, dan membuat bagaimana supaya konsumen itu mempunyai rasa kepercayaan yang tinggi. Itu berdasarkan pengalaman sepertinya Mutia kalau menjabarkan nggak ngerti juga. Tapi Mutia yakin waktu itu mereka itu percaya. Kenapa? Karena Mutia juga memberi kepercayaan kepada mereka. Contohnya ketika mereka mengambil uang kembalian dari belanja mereka. Dan buat yang partai besar itu sangat ini sekali. Kayak Bang Onda tadi, Masya Allah. Orang terdekat kita di dalam berbisnis adalah mitra. Maka sebaik-baik hubungan adalah lakukan hubungan baik kepada mitra. Insya Allah mitra akan membesarkan kita. Karena kita adalah produsen, mereka mitra kita, para agen kita itu adalah konsumen kita yang sesungguhnya, bukan pembeli dalam jumlah yang kecil. Baik, Mutia akan tutup dia. Insya Allah doa ini bermanfaat di dalam setiap kehidupan kita, terutama sekali bagi kita pelaku UMKM ya. Para pedagang, para penjual jasa, yang intinya 10 pintu rezeki yang Allah berikan, 8 diantaranya adalah perniagaan. Dan dari 8 pintu rezeki dari 10 pintu rezeki yang Allah berikan kepada kita, hati-hatilah. Karena dari 8 pintu rezeki itu, paling gampang mengantarkan kita kepada neraka. Jadi kita harus hati-hati sekali di dalam melakukan bisnis, dalam melakukan usaha, terlebih lagi usaha jual beli. Baik, kita tutup aja dengan doa. Semoga doa ini bermanfaat buat kita semua dan Allah kabulkan doa kita ini hendaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, lakal hamdu. Sesungguhnya kami memohon kepadamu ya Allah, semua kebaikan yang bersifat segera maupun yang terkemudian. Baik yang telah kami ketahui ya Allah, maupun yang belum kami ketahui. Segerakanlah ya Allah kebaikan.
Ya Allah, ya Rabbana lakal hamd. Kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari semua keburukan yang bersifat segera maupun yang terkemudian. Baik yang telah kami ketahui, ya Allah, maupun yang belum kami ketahui. Ya Allah, kami memohon kepadamu surgamu, ya Allah, serta segala ucapan dan amalan yang dapat mendekatkan diri kami kepadanya. Dan kami berlindung kepadamu, ya Allah, daripada neraka-Mu, serta segala ucapan dan perbuatan yang dapat menyemuskan diri kami ke dalamnya. Dan kami memohon, ya Allah, sebahagian dari kebaikan yang pernah dimintakan oleh Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung, ya Allah, kepadamu dari segala sesuatu yang pernah dimintakan perlindungan oleh Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami memohon kepadamu, ya Allah, agar semua yang Engkau tetapkan atas diri kami, sudilah kiranya Engkau menjadikannya, kesudahannya dapat membimbing kami. Connecting, Masya Allah. Ya, Mautih ada jaringan, mungkin kebetulan kadang-kadang beliau memang agak kesulitan di jaringan. Masya Allah, barakallah. Makasih Mautih, tapi intinya doanya Masya Allah membuat saya merinding. Mudah-mudahan teman-teman, mohon maaf Mautih, mungkin ada kondisi coach, ada kondisi jaringan. Ya, betul. Iya, mohon maaf ketika saya sedang merinding-merindingnya dan melihat Mautih. Mudah-mudahan Mautih tetap bisa nanti kembali. Tapi intinya coach, alhamdulillah kita sudah mendapatkan sebuah ketenangan. Saya betul sekali coach yang tadi sampaikan, seperti sedang ada di hingar-bingar, tiba-tiba kita mendengarkan sebuah nyanyian yang sangat merdu sehingga kita bisa sangat duduk mendengarkan. Jazakumullah, jazakullah khair kasiran kepada sahabat-sahabat yang sudah sudi mendengarkan. Mautiyah, jazakallah. Saya angkat kembali menjadi speaker. Mautiyah, silahkan naik ke atas. Bisa Mautiyah? Masya Allah, kadang-kadang ya, Allahu Akbar jaringan. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara, Coach. Alhamdulillah dengan doa-doa yang sudah disampaikan oleh Mautiyah. Nah, Mautiyah sudah ada di atas. Silakan Mautiyah untuk dilanjutkan. Mautiyah, ada suara Mautiyah? Mautiyah, Assalamualaikum. Mautiyah, kesulitannya Mak? iya. Halo. Masya Allah, Masya Allah. barakallah, barakallah. Mohon Silakan maaf, Mak. mental sinyal, Masya Allah. Iya, wallahu a'lam. Wallahu Kita- a'lam. Silakan Mautiyah. Ya, kita lanjut doanya ya. Moga lagi karena mungkin terlalu fokus, jadi burung birunya cemburu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu. Sesungguhnya kami memohon kebaikan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu semua kebaikan yang bersifat segera maupun yang terkemudian. Baik yang telah kami ketahui, ya Allah, maupun yang belum kami ketahui. Dan kami berlindung kepadamu, ya Rabb, dari semua keburukan yang bersifat segera maupun yang terkemudian. Baik yang telah kami ketahui maupun yang belum kami ketahui. Dan kami memohon surgamu, ya Rabb, dengan segala ucapan dan amalan yang dapat mendekatkan diri kami kepadanya. Dan kami berlindung, ya Rabb, dari neraka-Mu, serta segala ucapan dan perbuatan yang dapat menyerumuskan diri kami ke dalamnya. Ya Rabbana lakal hamdu. Kami memohon kepadamu sebagian kebaikan yang pernah dimintakan kepadamu oleh Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari segala sesuatu yang pernah dimintakan perlindungan kepadamu oleh Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami memohon kepadamu, ya Allah,
agar semua yang Engkau tetapkan atas diri kami, sudilah kiranya Engkau menjadikan kesudahannya dapat membimbing kami kepada kebenaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin, amin. Amin, Allahumma amin. Jazakallah, barakallah Ma'utiyah atas doa-doanya. Sekali lagi mohon izin Ma'utiyah kepada sahabat-sahabat semua, terima kasih atas kehadirannya, sudah sangat intinya adalah berpartisipasi yang sangat luar biasa. Kita berjumpa lagi di space di hari Jumat. Mudah-mudahan jaringan kita semua baik-baik saja dan kita dapat mendapatkan ilmu kembali. Coach, kita tutup space malam ini sahabat-sahabat semua dengan sama-sama membacakan surat Al-Asr dan lalu ditutup dengan doa kifarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wasabil haqqi wasabil sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Ma'utiyah izin saya tutup space-nya malam ini. Selamat malam sahabat-sahabat semua. Selamat beraktivitas. Sampai ketemu lagi hari Jumat. Dan